Halo warga Posba, podcast SMK Bukit Asam. Nah, jadi di episode kali ini tentunya dengan suasana yang baru, dengan narasumber yang baru, dan juga dengan kami host yang baru. Perkenalkan, saya Natasha Salsabila bersama rekan saya. Saya Encada Fadwila Dibi. Jadi di depan kita ini sudah ada narasumber yang memang benar-benar dapat menginspirasi untuk kita semua. Karena narasumber ini berasal dari Ketua Ekstrakurikuler Paskibra dan juga Pramuka yang ada di SMK Bukit Asam. Untuk itu, kakak-kakak silahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Baltangestu. Saya selaku Ketua Paskibra SMK Bukit Asam masa bakti 2024-2025. Baiklah, saya M. Dimas Erado selaku Ketua Pramuka SMK Bukit Asam masa bakti 2023-2024. Nah, teman-teman, jadi di hadapan kita ini yaitu seketua dari masing-masing ekskul, yaitu ada Kak Dimas dan Kak Balep. Kak Dimas itu yaitu Ketua Ekskul Pramuka dan Kak Balep itu Ekskul Paskibra. Oke, Kak, terima kasih sudah bergabung, istilahnya tuh sudah bisa menyempatkan waktu buat podcast bareng, ngobrol bareng di sini. Jadi kami mengundang kakak tuh karena kakak-kakak sekalian itu telah menjuarai HUT RI yang ke-79. Nah, jadi kalau Kak Balep ini kan menjuarai Gerak Jalan Indah, kalau Kak Dimas ini menjuarai Gerak Jalan Pramuka. Ya. Nah, jadi gimana sih perasaan kakak-kakak ini ketika menjuarai lomba tersebut? Ya, kalau perasaan saya sendiri itu sangat senang dengan tim-tim saya juga. Event yang kami ikuti juga itu bukan gerak jalan saja. Kemarin itu ada BSC, terus SSC. Itu alhamdulillah bisa mendapatkan juara semua. Itu perasaan saya sama tim itu sangat senang itu. Bisa membawa nama SMK Bukit Asam ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oke, kalau untuk Kak Balep? Baik, perasaan saya itu merasa sangat bangga karena di sini kami bukan lomba secara individu melainkan secara kekompakan. Tentunya pasti merasa sangat bangga lah. Bangga pastinya, Pasti senang, bangga itu Iya. Pasti. Nah, terus kan ini tadi kakak-kakak mengikuti lomba nih. Itu dalam rangka apa aja nih, Kak? Untuk lomba Paski dan juga Pramuka. Ya, kalau saya kemarin itu dalam rangka HUT Pramuka yang ke-63 itu yang di Gerak Jalan Tanjung sama SSC di SMP 2 Lawang Kidul. Kalau untuk Kak Balep? Baik, kalau Gerak Jalan Indah itu memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Oh, berarti Gerak Jalan Pramuka itu sama Gerak Jalan itu bukan event HUT RI, melainkan kalau di Pramuka itu HUT Pramuka, Ya, HUT kalau Pramuka. yang Gerak Jalan Indah itu HUT RI. RI. Oke, kita bahas dulu tadi kan kata Kak Dimas itu ada memenangkan perlombaan BSC sama SSC. Ya. Nah, coba Kak dijelasin lebih detail apa itu perlombaan BSC, apa itu perlombaan SSC. Oke, itu kalau tentang BSC adalah itu tetap sama, tapi di situ ada beberapa bidang lomba seperti SMS, LTBB, Oke. Sandi Morse, dan kemarin itu ada tentang musik nama itu seni, pensil lah. Oh, Nah, seni. ya. Kalau SSC itu juga sama, tapi tidak ada tentang pensinya. Jadi tetap ada SMS, pioneering sama LTBB. Dan alhamdulillah Pramuka SMK Bukit Asam bisa menjuarai juara umum lah di tingkat provinsi sama tingkat kecamatan. Oh, jadi teman-teman, nah di BSC itu kan Pramuka itu mendapatkan juara umum, Ya, juara dan umum. di SSC juga mendapatkan juara umum. Ya. Nah, kalau teman-teman mau lihat, di sini ada pialanya tuh. Jadi yang tegak berdiri itu ada piala BSC sama yang SSC. Dan di situ juga ada piala dari tim Gerak Jalan Indah dari Paskibra SMK Bukit Asam. Nah, itu juga ada juara-juaranya. Kak, kalau untuk di Gerak Jalan Indah itu mendapatkan juara berapa aja, Kak? Nah, jadi kita mengirimkan 4 tim, yang diantaranya 2 cowok dan 2 tim cewek. Oke. Terus kalau tim
satu cowok itu mendapatkan juara satu. Oke. Nah, terus di juara duanya itu dari tim satu cewek. Nah, terus kalau di tim dua cowok itu mendapatkan juara 4 atau harapan satu. Oke. Terus di tim cewek itu mendapatkan juara 5 Hmm. atau bisa dikatakan harapan 2. Pandua. Oke. Kak, kan tidaklah mudah buat mendapatkan juara tersebut. Iya. Porsi latihan kalian itu gimana sih Kak supaya mendapatkan juara-juara tersebut? Kan teman-teman warga Posbani juga pengen tahu nih, kalian kan sebagai statusnya pelajar, tapi kalian juga bisa meluangkan waktu untuk eh, Mempersiapkan kegiatan mempersiapkan ini. kegiatan ini. Gimana itu Kak? Ya kalau dari saya itu kemarin itu bisa meminta surat dispen ke sekolah. Kemarin itu alhamdulillah bisa keluar antara jam 10 jam 11 lah. Itu bisa disengaja untuk latihan di sekolah maupun hari libur. Itu juga ada porsi pas latihan malam, tapi itu pas latihan malam itu tidak terlalu sering. Cuma beberapa hari aja untuk ngejar materinya. Itu kalau untuk saya sih. Kalau untuk Kak Alek, Nah, jadi di Gerak Jalan Indah ini kami latihan dari jam 10. Jam 10 kami latihan terus sampai bisa dikatakan sebelum maghrib. Sebelum maghrib kita selesai latihan. Dan itu kayak sepertinya tuh masih molor-molor lah, karena masih banyak ada yang belum bisa keluar atau belum dispen. Tapi dengan keterbatasan waktu ini kami bisa menghargai waktu itu tersebut. berarti inilah yang dikatakan proses tidak pernah mengkhianati hasil. Hasil, ya. Oke. Nah, jadi tentunya untuk yang mengikuti lomba ini pasti dipilih perwakilan yang benar-benar dapat dipercaya untuk ikut dalam kegiatan lomba ini. Bagaimana sih Kak tahapan dalam seleksi peserta supaya bisa mewakili sekolah untuk lomba Paski dan juga Pramuka? Oke, sebelumnya kan ini sebelum lomba kami mempersiapkan seleksi terlebih dahulu. Nah, Oke. kalau untuk Paskibra ini, untuk Kerajaan Indah ini, kami tentunya dilihat dari tingginya terlebih dahulu. Untuk cowok itu tingginya minimal 165 cm. Kalau untuk cewek itu tingginya minimal 160 cm, karena kita memilih bibit unggul yang bisa dikatakan kategori tinggi lah. Oke. Nah, terus dan yang kedua kita pasti dilihat dari PBB-nya itu, PBB. Oke, PBB itu bisa dikatakan peraturan baris berbaris. Nah, itu kita lihat dari langkah teknik majunya, sikap dia seperti apa, terus hormatnya gimana, dan lain-lain. Oh, berarti itu kayak dites semua ya, kayak kita Ya. adab, Ya, balik ada kanan, terus juga kayak angkat tegak maju dalam di tempat. Ya. Oke. Dalam suatu event itu ada nggak sih yang event itu berkesan buat kakak-kakak? Kan kayak kakak nih sudah menjuari Gerak Jalan Indah tahun ini, terus Kak Dimas juga sudah menjuarai lomba tersebut. Nah, di zamannya kakak itu ada nggak sih kayak lomba yang memang menusuk di hati gitu, nah nggak bakal momennya itu nggak bakal hilang, itu ada nggak? Ya kalau untuk saya itu kemarin ada BSC yang keberapa itu lupa aku, sebelum BSC ini itu ada, intinya ada salah satu sekolah itu ngirim banyak daripada SMK kita itu. Oke. Nah di situ kami itu sudah apa sih namanya itu Ngedon. ngedan dikit kalau udah masuk banyak banget itu di sekolah itu orangnya pasti Rasanya nervous tuh. ya, tapi tetap semangat ingin dapat juara umum itu, dan hasilnya SMK Bukit Asam bisa merebut piala juara umum itu. Jadi itu lomba yang paling berkesan bagi saya itu. Berarti tahun ini umum, tahun kemarin juga umum. Iya. Keren, keren. Oke, jadi buat teman-teman warga Posba yang ingin bergabung ke Pramuka SMK Bukit Asam, gabung aja, nggak apa-apa. Lihat hasil, ada kualitas, ada hasilnya juga. Oke. Terus buat Kak Balep, apakah ada momen event yang membuat Kak Balep itu berkesan gitu, hatinya menusuk? Oke, menurut saya event yang paling berkesan itu kalau nggak salah itu namanya event Dispora tahun 2023. Nah, di sana
kami masih namanya keterbatasan waktu, terus kurangnya persiapan lah bisa dikatakan, karena masih banyak yang kurang. Dan tapi semua itu kami timpa dengan semangat. Kami timpa dengan semangat, dan ya meskipun kurang rezeki, belum rezeki, tapi kami jadikan pelajaran itu tersebut. Oke, berarti event LKBB Dispora itu tahun 2023. 23. Tahun kemarin berarti itu Kak. Ya, Oke. Nah, selanjutnya untuk tantangan nih Kak. Pastinya dalam kegiatan lomba itu pasti ada tantangan. Iya, pasti ada Kira-kira tantangan. apa nih tantangan yang dihadapi selama lomba Gerak Jalan Indah ataupun lomba pramuka itu sendiri? tantangannya itu pasti waktu ya, karena kita juga belum bisa, masih keterbatasan waktu tadi, terus kurangnya mungkin itu aja sih, nggak ada yang lain. Berarti permasalahannya itu di Waktu. Tapi kalau misalnya permasalahan itu di anggota tim, ada nggak sih Kak kayak yang istilahnya kita kan lomba ini bukan individu pastinya kan, Iya, tim. pasti Tim. lomba ini kan per tim. Nah, nggak mungkin di setiap tim tersebut selalu kompak, selalu semangat. Enggak. Mungkin pasti ada kan sih kayak teman-teman itu yang salah satunya malas-malesan itu. Mungkin itu nggak sih Kak yang bisa dibilang tantangan juga? Oke, kalau orang yang malas-malesan itu ada, tapi kita beri dia support, beri dia semangat pada mereka, biar supaya tidak malas-malasan lah. Dan kita tanya kenapa dia malas-malasan, alasannya kenapa. Jadi kita harus berikan support pada dia. Oke. Ini Kak, apa sih namanya? Aku tadi tuh mau ngomong, cuma lupa Kak. Bentar ya. Oh, Minum dulu, minum dulu. oh iya, minum dulu Kak. Boleh, Bolehlah Kak, minum dulu. Kak. Oke, oke, oke. Oke, biar ngobrolnya lebih enjoy, relax, lagi kita minum dulu Kak. Oke. Tadi kan kata Kak Dimas pas BSC tadi tuh ada namanya SMS, pioneering, pensi, pensi, LTBB juga. Nah, kalau LTBB mungkin semua orang itu mungkin sudah sebagiannya tahu juga sih. Iya. LTBB itu kan kayak Dasar lomba, lah. lomba baris berbaris. Nah, kalau pioneering, pensi sama SMS itu apa Kak? Coba jelasin dari pioneering dulu Kak. Kalau pioneering itu seperti kita kayak membuat jembatan dari tongkat dengan kayu. Tongkat sama itu tali. Saat sama tali. Ya. Oke. Kalau untuk SMS itu singkatan dari Semapur Sandi Morse. Semapur, Sandi Morse. Kalau Semapur itu yang bendera yang dimainkan itu ya? Ya. Oke, oke. Nah, di situ ada 3 orang yang main. Seperti pioneering juga. Pioneering itu 3 juga yang main. Tapi kalau yang Sandi Morse itu beda-beda yang mainnya. Jadi Sandi beda orang, Morse beda orang, sama Semapur. Semapurnya beda orang juga. Dan kalau untuk pensi itu kemarin itu ada temanya, itu tema tentang lalu lintas. Jadi pensi itu seperti Berarti itu kayak senam satlantas itu ya? Iya. Oke. seperti senam atas gitu. Ya, Oke. kalau dari pramuka itu aja sih kalau yang diikuti kemarin. Berarti memang full untuk memeriahkan hari ulang tahun Pramuka sama hari ulang tahun Republik Indonesia ini. Berarti lombanya itu per tim ya, nggak ada Iya, yang individu. nggak ada yang individu. Oke. Nah, kalau untuk persiapan nih, kira-kira apa saja sih yang perlu kakak-kakak ini persiapkan untuk tim yang dapat mengikuti lomba pramuka dan juga paski tadi? Kalau aku sih persiapannya itu melihat bahan dan barang-barang ada yang untuk dipakai seperti baju, tongkat. Ini aku tadi bendera Semapur itu properti yang lain lah. Itu dipersiapkan juga, tim dipersiapkan dari mental, fisiknya. Jadi kita itu harus melihat. Jadi pas hari H mau lomba nggak ada yang kececeran. Jadi persiapan dari awal-awal mau lomba gitu loh. Jadi Oke. harus dipersiapkan. Kalau untuk Kak Balip sendiri persiapannya apa ini? Yang pasti tidak kurang atau lebih sama dari pramuka tadi. Kita harus mempersiapkan atribut, pakaian, dan lain-lain. Terus sikap, fisik,
itu semua dipersiapkan agar pas lomba tidak ada yang sakit atau gimana gitu. Oke. Kalau misalnya ini Kak, apa sih, bisa nggak sih seandainya kalau properti dalam, kan yang Kakak bilang tadi kan kalau tongkat sama tali itu, kalau seandainya tongkat sama tali itu kurang, itu bisa nggak sih Kak tetap mengikuti kegiatan lomba tersebut? Mungkin masih bisa, tapi bentuknya itu agak belum maksimal gitu loh. Oh, belum maksimal. Yang BSC kemarin tuh bikin apa Kak, kalau boleh tahu Kak? Kalau BSC kemarin itu ada bikin Garuda, burung merak sama burung kalkun kalau tidak salah kemarin. Merak, kalkun. Oke. Untuk waktu, nggak mungkin kan bikin itu nggak ada pakai waktu. Iya. Pasti itu kan ada waktu. Kalau untuk waktu itu berapa sih Kak? Apakah sejam, 2 jam, ataupun 1,5 jam gitu? Kalau kemarin itu dibatasin 90 menit, 1 jam 30 menit lah. Tapi mereka bisa menyelesaikan sebelum dari waktu itu. Jadi seperti 70, kalau kemarin itu kan nggak salah 70 menit mereka sudah selesai. Ah, sisanya ngopi aja itu. Iya. Sisanya ngopi aja itu. Terus untuk kunci keberhasilan sendiri nih, bagaimana sih cara mendapatkannya? Apa yang menjadi motivasi kakak-kakak ini untuk bisa menjadi juara dalam lomba kali ini? Yang pasti semangat kompak tim lah ya. Terus solidaritas kita. Itu sih. Ya, kalau saya sih sering bilang sama anggota-anggota saya itu taruh niat juara di hati kalian, jangan niat untuk kalah nanti ini. Jadi harus di hati itu harus ada niat juara. Jadi kalau di sana nanti nggak ada kata-kata ngedon, jadi segala itu. Berarti mungkin yang bisa aku tangkap, para ketua ini mengajarkan kepada rekan-rekan timnya selalu untuk bermental juara. Iya. Ya, Berarti mental juara itu memang harus ditanamkan di diri kita. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang belum tahu, para ketua pramuka dan ketua paski ini, mereka ini satu sebenarnya. Nah, mereka ini itu Purna Paskibraka Indonesia di tingkat kabupaten tahun 2023. Benar Kak? Iya, benar. Nah, mereka ini PPI dari tingkat kabupaten. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak, di angkatan Kakak ini siapa aja sih yang menjadi PPI? baik. Saya akan jelaskan. Kita mengirimkan paskibraka tingkat Kabupaten Muara Enim ini, yang pasti ada 2 cowok dan 2 cewek. Oke. Kalau untuk boleh tahu siapa aja itu Kak? Oke. Mana? Yang pasti kita berdua itu, dan ceweknya itu ada Karisa dan Dinda. Oh, Karisa itu kalau nggak salah kelas 12 GP. Iya. Gitu. Kalau Mbak Dinda itu dari kelas 12 LPR. 12 LPR. LPR. Oke. Dan yang kita ketahui juga di tahun 2023 tuh ada yang namanya Raimuna Nasional. Iya. Raimuna Nasional tuh siapa aja itu Kak? Kalau kemarin itu alhamdulillah pramuka SMK Bukit Asam bisa mengirim 2, yaitu Gangga dari kelas 12 GP, sekarang ada juga Randi Gunawan, itu sekarang sudah alumni dari SMK BA. Oh, berarti memang di angkatan tahun 2023 itu memang full, memang ada dari PPI sama dari Raimuna Nasional. Iya. Kalau di tahun sekarang Kak, kan Kakak sebagai ketua itu mungkin meneruskan bakat Kakak itu kayak baris itu. Nah, siapa sih yang terpilih sebagai PPI atau PPS tahun 2023 2024? Oke, kalau PPI tahun ini kita berhasil mengirimkan 1 orang yang bernama Yunike dari 11 Geologi Pertambangan. Oke. Terus kalau di PPS itu 3 kecamatan, ada Ariel, Obam, Galang, terus Manda, Gaitsa, Putri, dan Alia. Oh, berarti Ada 7 orang. 1 orang dari PPI, PPI. 7 Ya, satu benar. orang dari PPS berarti. Iya, Oke. Kalau untuk di tahun 2023 itu nggak mungkin nggak ada PPS Kak? Ada nggak sih PPS juga tahun berapa? 2023? 2023. Oke, itu ada Ajis, ada Weki, ada Ariski, terus ada Wahyu, ada Clara. Clara,
Terus ada apa lagi? Zafira, Zafira, Indira. Indira. Satu lagi tuh kemarin siapa? Ayo, Ada. siapa yo? Banyak tapi ya. Pastinya banyak. Pasti Pasti banyak. banyak. Keren-keren. Ada 9 gitu. 8 ya nggak salah kemarin. 8 sih. Lanjut kita ke topik lomba kita tadi. Benar. Ini pesan dan inspirasi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi yang mengikuti jejak lomba gerak jalan indah dan jejak gerak jalan pramuka atau lomba-lomba yang kalian ikuti. Apa yang ingin Apa disampaikan? yang ingin disampaikan untuk siswa-siswanya? Ya, kalau saya itu mengucapkan terima kasih lah pada adik-adik yang mengikuti lomba ini. Jadi kan saya ini sudah kelas 12 sekarang. Mungkin tahun depan tidak bisa mengikuti lagi. Jadi pesan saya itu teruskan. Jangan apa sih namanya itu? Kendor. hanya Jangan berhenti di kendor. sini. Jangan sombong tentang hal ini gitu. Jadi tetap berusaha untuk prestasi yang lebih tinggi lagi. Jangan stuck di sini saja. Jadi kejar yang lebih tinggi daripada yang ini. Itu aja pesan saya. Oke, boleh. Oke, sebelumnya terima kasih yang telah bisa berpartisipasi ke lomba ini, bisa mendapatkan juara. Pokoknya tahun depan kita bisa mempertahankan juara tersebut. Kalau bisa di tingkat-tingkat yang lebih tinggi lagi lah. Pokoknya semangat terus. Oke, semangat. Buat warga Posba, jangan mengira kalian kalau Paskibra sama Pramuka ini istilahnya bentrok. Enggak. Yang kalian kira itu semuanya salah. Bisa dilihat dari sekarang para ketuanya aja itu lihat sangat berteman sekali. Tidak ada rasa kayak untuk saling menjatuhkan, saling melawan, itu enggak ada. Jadi Benar. jangan beranggapan bahwa Pramuka SMKBA sama Paskibra SMK Bukit Asam itu bentrok. Nggak ada cerita itu. Nggak ada. Jangan beranggapan seperti itu. Oke, jangan ada beranggapan seperti itu. Oke, jadi untuk ekskul Paskibra dan juga ekskul Pramuka dari SMK Bukit Asam ini sama, semuanya satu, sama-sama untuk membanggakan nama SMK Bukit Asam ke depannya. Nah, untuk warga Posba yang ingin mengetahui lebih lanjut lagi tentang ekskul Paskibra dan juga ekskul Pramuka di SMK Bukit Asam, silahkan follow Instagram mereka supaya kalian juga bisa mantengin apa saja sih kegiatan selanjutnya, dan juga ada nggak nih Kak kata-kata yang ingin disampaikan lagi kepada warga Posba? Ya, kalau untuk saya itu jangan menyerah untuk mengejar impian kalian. Jadi tetap semangat untuk mengejar impian kalian walaupun gagal, tetap bangkit, jangan terpuruk gitu. Jadi harus ada motivasi dari diri kalian sendiri itu. Oke, coba Kak, satu kata buat Kak Dimas, satu kata buat Kak Balep, satu kata buat Kak Dimas. Ayo, apa ini? Aduh. Satu kata. Mikir dulu. Oke, ayo. Apa ya? Oke, barengan mau dihitung apa satu-satu dulu? Entar. Ayo, oke. Satu kata ya. Satu kata aja. Satu kata. Satu kata aja. Ayo, satu kata. Sudah? Sudah? Dah. Dari mana dulu? Dari Kak Balep atau dari Dimas, Kak Dimas, Dimas? Dimas. Ayo Kak Dimas ya. Oke, itu Natasha. 1, 2, 3. Keren. Paskibra SMK Bukit Asam, keren. Oke, lalu dari Kak Balep untuk Pramuka. Strong. Strong, harus Harus. kuat berarti. Oke. Terakhir ini. Iya. Terakhir yang ingin Kak Balep dan Kak Dimas ingin sampaikan kepada, istilahnya kalau misalnya di Pramuka itu namanya Pramuka Inti berarti Kak, Dewan Ambalan. Dewan Dewan Ambalan. Ambalan. Kalau di Paski itu berarti kalau sudah masuk eskulnya itu sudah masuk Paskibranya berarti. Iya. Oke. Harapan yang kalian inginkan buat kedepannya untuk masing-masing eskul. Ya, kalau dari saya itu seperti tadi, jangan stuck di sini. Jadi harus meneruskan perjuangan kakak-kakak kalian dengan prestasi-prestasi yang dia raih. Jadi ini kan kemarin sudah ada tingkat provinsi, tingkat kabupaten. Jadi kalau bisa tahun depan tingkat nasional. Jangan turun malah tingkat kabupaten nggak menang, tingkat provinsi nggak menang. Jadi pesan kakak itu tetap terus, impian kalian itu harus tinggi. Jangan terlihat kalau diri saya itu nggak bisa, jangan. Jadi niat
dari niat itu harus bisa jadi juara. Jangan ada niat nggak ada yang juara gitu, harus ada. Berarti harus juara itu harus ditanamkan di Iya. sini. Oke. Kalau untuk ekskul paski, Oke, dari saya sih jangan mudah merasa sombong ya, karena tidak boleh seperti itu. Terus harus ditingkatkan lagi lah, ditingkatkan lagi. Jangan mudah merasa angkuh atau apa itu. Untuk kedepannya bisa lebih baik lagi lah. Berarti memang harapan dari masing-masing ketua ini memang untuk ditingkatkan terus kualitas yang ada di masing-masing eskul ini. Iya. Oke. oke, jadi warga Posba seperti yang kita ketahui bahwasanya banyak nih harapan dari ketua masing-masing ekstrakurikuler yang nantinya bakalan kalian generasi selanjutnya untuk dapat meneruskan estafet untuk lebih membanggakan nama SMK Bukit Asam. Nah, mungkin sekian percakapan kita pada hari ini. Sabar, Natasha. Aku mungkin ada satu kata-kata lagi ya. Boleh. Buat para pembina, kakak bikin kata-kata buat pembina yang sudah memfasilitasi kalian dan sudah memberi motivasi ke kalian. Apa itu motivasi? Kata-kata lah untuk mereka. Dari siapa dulu? Bisa dari Mas. Oke. Kalau dari saya itu seperti ya ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pembina yaitu Pak Wawan dengan Bu Winda yang bisa meluangkan waktu fisik maupun tenaga untuk pramuka SMK Bukit Asam itu. Jadi Keluarkan semua kata-katanya untuk pembina, nggak apa-apa. saya mewakili anggota-anggota saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wawan sama Bu Winda telah meluangkan waktu untuk kami fisik, energi. Ya, itu saja sih kalau menurut saya ucapan terima kasih sebesar-besarnya. Satu kata buat Bu Winda. Dan Pak Wawan. Iya. Pak ya. Mau sama juga nggak apa-apa. Misalnya Bu Winda mantap, mantap Pak Wawan. Kalau mau beda juga nggak apa-apa, beda. Iya. Kalau dari saya sih mereka berdua itu satu kata sih hebat. 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 Jadi Pak Wawan, Bu Winda itu hebat. Ya. Nah, kalau untuk pembina paski nih, bagaimana apa yang ingin disampaikan, Kak? Oke, saya mewakili anggota saya. Jadi saya untuk Bu Nana dan Bu Ririn, terima kasih telah memfasilitasi dari pakaian atau apapun itu. Saya sangat berterima kasih. Tanpa kalian kami tidak bisa seperti ini. Pokoknya terima kasih banyak. Satu kata buat Ibu Ririn sama Ibu Nana. Keren. Keren. Ibu Ririn sama Ibu Nana keren. Oke. Jadi mungkin itu ya yang bisa disampaikan oleh Ketua Ekstrakurikuler Paski dan juga Pramuka. Dan mungkin cukup sekian ya percakapan kita pada siang hari ini. Untuk kalian warga Posba, untuk dapat mengikuti kegiatan OSIS MPS SMK Bukit Asam, silahkan pantengin terus media sosial kami, OSIS MPS SMK Bukit Asam. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube SMK Bukit Asam. Mungkin sekian dari kami. Bye-bye.